Percuma. Saya bisa tahu kamu ada di mana. Tuh, ibu kamu tuh. Percuma kamu sembunyi dari saya. Ibu. Yasmin, Percuma kamu ngumpet dari saya, Sukma. Sekarang saya minta sama kamu. Apa yang kamu rahasiain sama bidan itu? Kasih tahu ke saya. oke. Saya akan kasih tahu. Saya memang ada rahasia sama Rahasia apa, Bu? masalah uang. Uang? Iya, jadi Arumi itu datang ke ibu karena dia butuh uang. Ada keluarganya yang sakit parah mau dioperasi. Ya, ibu kasih karena dia kan pernah nolongin kamu juga. Dia juga minta sama ibu jangan bilang ke siapa-siapa karena dia malu. Nggak usah banyak alasan kamu, Sukma. Mana mungkin sih dia pinjam uang di malam hari? Itu kejadiannya malam-malam loh. Ya masa dia baru datang terus dia nungguin sampai pagi? Ya kan nggak mungkin. Dia juga nggak enak lah sama keluarga di sini. Stop, Sukma. Stop untuk banyak alasan ya. Saya dengar sendiri kamu sama bidan itu bicara soal rahasia. Rahasia apa? Saya nggak punya rahasia sama Arumi. Kalau memang ada, mana buktinya? Kamu punya nggak buktinya? Kan nggak ada juga. Ya buktinya udah kamu hancurin kok. Kamu itu kerjaannya nuduh terus. Saya nggak nuduh ya, emang buktinya kamu hancurin, kamu Udah Kak, udah. Ibu udah ya, nggak usah ribut-ribut lagi. Udah Kak, aku percaya kok sama Ibu. Hah? Iya, aku percaya sama Ibu. Ibu makasih ya. Ibu udah bantu mereka. Itu artinya Ibu udah balas budi aku ke mereka. Tapi permasalahannya, kenapa sih Ibu nggak jujur aja sama aku? Kan kalau Ibu jujur, kita nggak perlu sampai kejadian kayak gini. Kak Sandra sampai salah paham loh, Bu. Iya ya, Ibu akui Ibu salah. Kurang ajar nenek tua. Kerjaannya berdalih terus. Lihat aja. Aku akan cari bukti kebohongan kamu. Sandra sekarang tahu kalau Arumi itu bidan yang bantu Yasmin lahiran. Dia pasti masih curiga. Aduh, gimana ya? Kalau dia masih cari soal Arumi. Aduh, gawat ini. Kamu itu udah keterlaluan ya. Kamu berani menyerang Luna. Saya nggak akan bisa maafin kamu lagi. Sekarang kamu pergi. Pergi! Saya nggak butuh diterapi sama kamu lagi. Aku udah nggak bisa bantu Tante Yasmin lagi. Itu yang paling menyakitkan buat aku sekarang. Dia udah baik banget sama aku. Tapi aku cuma bisa apa? Langit udah benci banget sama aku. Jar, kamu ngapain di sini? Habis dari warung tadi. Terus aku lihat kamu duduk di sini sendirian. Kamu kenapa? Kok kelihatannya kayak lagi stres banget?
Enggak. Aku gak kenapa-napa kok. Minuman dingin buat kamu. Kata orang-orang sih, minuman dingin tuh cocok buat tenangin diri ya. Pas banget buat kamu yang kelihatan galau. Makasih ya. Rena, kamu tuh lagi mikirin apa sih? Kok kelihatannya kayak lagi stres banget? Gak ada apa-apa kok. Rena. Kamu tuh orang yang paling gak jago tahu udah nutupin kesedihan kamu. Kalau kamu galau tuh kerasa sampai sini. Setiap kamu pulang tuh kelihatan banget kayak orang bingung. Kayak banyak banget pikirannya. Pasti ada sesuatu kan, Rena. Mendingan kamu cerita deh sama aku. Kita ini teman kan? Jar, terkadang ada hal yang gak bisa kita ceritain. Mau sedekat apapun kita sama orang itu. Ada hal yang hanya diri kita sendiri yang bisa ngerasain. Tapi ada aku loh, Rena. Berbagilah sama aku. Kalau kamu izinin, aku bakal dengerin semua keluh kesah kamu, Rena. Kamu bisa percaya sama aku ya. Aku bisa lihat Fajar. Kalau dia itu tulus dan peduli banget sama aku. Oke. Sebenarnya ada sesuatu, Jar. Ada sesuatu hal yang aneh yang aku alamin. Tapi kamu janji ya sama aku. Kamu gak akan cerita sama ayah, ibu, atau siapapun. Akan aku tutup rapat mulutku. Aku bakal jaga rahasia kamu, Rena. Kamu gak usah khawatir ya. Ini tuh bener-bener gak masuk akal banget, Jar. Kayak aku tuh beberapa hari terakhir aku tuh ngalamin hal aneh. Kayak sebelumnya aku baik-baik aja, terus beberapa detik kemudian aku kayak gak sadar, semuanya terasa gelap. Kayak aku tuh ngelakuin hal-hal yang gak pernah aku lakuin seumur hidup aku. Bener-bener mengerikan. Aku tuh kayak ada orang yang ngendaliin aku, Jar. Aku bener-bener bingung, aku nggak ingat apa yang aku lakuin. Maksud kamu hal aneh dan mengerikan gimana, Rena? Kayak waktu itu aku makan semua makanan yang ada semeja, aku masukin semua ke dalam mulut aku. Aku tuh makan kayak binatang kelaparan yang nggak pernah makan. Terus juga waktu itu aku tiba-tiba bisa ngelawan 2 preman, Jar. Aku bisa ngelawan mereka sampai mereka nggak berdaya. Dan hari ini aku mengacaukan semuanya. Aku sobek-sobek semua apapun benda yang ada depan muka aku. Bahkan aku sampai mau nyakitin orang. Tapi sebenarnya aku tuh udah gila ya.
Lun, aku langsung balik ya. Sorry aku nggak bisa mampir. It's okay, sayang. Sorry. Aku harus buru-buru pulang. Langit, kamu kenapa sih? Kamu nggak mau aku cium? Ada kerjaan yang belum aku selesaikan. Jadi aku harus buru-buru pulang. Kamu menolak aku cium, Langit. Padahal aku ini calon istri kamu. Pasti di hati kamu masih ada Renata kan? Pasti itu alasan kamu nolak ciuman aku. Rena, mungkin ini semua terlihat seperti hal yang sangat amat aneh. Tapi jangan pernah bilang kalau kamu udah mulai gila, Rena. Pasti ada sesuatu hal yang masuk akal dari semua ini. Tapi semua ini nggak masuk akal, Fajar. Aku tuh bener-bener kayak orang aneh, aku nggak sadar ngelakuin apapun. Yang aku takutin, aku nggak bisa ngendalin diri aku. Rena. Tapi kamu udah pernah coba ke dokter? Kenapa diem aja? Aku lagi mikir aja. Aku ngelakuin itu semua karena aku lagi stres ya. Kamu stres kenapa, Rena? Rena, kalau kamu mau, kamu boleh loh cerita sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Mungkin aku bisa ringanin beban kamu. Aku gak mungkin ceritain semua ke kamu, Jar. Apa yang aku tutupin dari ibu dan dari semuanya. Aku gak mungkin cerita soal penyamaran aku ke kamu. Lebih baik kamu tenangin diri kamu. Tarik nafas. Mencoba kamu ingat-ingat lagi, Rena. Ada nggak hal yang nge-trigger memori kamu? Atau hal nge-trigger kamu ngelakuin hal aneh seperti itu? Renata, sekarang buang obat yang kamu pegang. Aku baru sadar, Jan. Setiap kali aku kehilangan kendali, ada seseorang yang manggil nama aku. Kayaknya suara perempuan. Ia berbisik, tapi aku yakin itu suara perempuan. Bentar. Suara perempuan kamu bilang? Iya. Apa kamu kenal suaranya dari siapa atau gimana? Suaranya nggak begitu jelas. Soalnya cuma samar-samar. Tapi yang pasti suara itu manggil nama aku. Setelah dia manggil nama aku, baru aku ngelakuin hal yang nggak masuk akal di luar kendali aku. Rena, kalau dipikir-pikir juga lebih baik kamu istirahat dulu deh. Gak ada gunanya juga kalau kamu lagi stres gini. Kamu tenangin diri kamu ya. Kita pulang dulu aja, Rena. Istirahat dulu ya.
Renata, dengan kekuatan liontin ini, aku akan pastikan hidup kamu akan menderita dan aku akan menyiksa kamu secara perlahan. Luna! Kok kayak suara langit? Luna! Iya, itu suara langit. Tapi ngapain dia malam-malam kesini lagi? Jadi udah kangen deh sama aku. Iya. Sayang. Sayang. Hei, kenapa kamu baik-baik aja kan? Lun, aku pengen nemuin kamu sama seseorang. Seseorang? Siapa sayang? Dokter Putri? Kamu gak usah pura-pura. Kamu udah tahu kan siapa Dokter Putri? Sayang, maksud kamu apa sih? Ya jelas aku tahu dong. Ini kan Dokter Putri, dokter terapis kamu. Pembohong! Lihat ini baik-baik. Masih mau pura-pura juga? Dokter Putri itu adalah Renata. Jadi kamu nggak perlu sok-sok kaget. Karena kamu udah tahu semuanya sejak awal. Sayang maksud kamu apa sih? Hah? Kamu jelasin, aku nggak paham. Aku udah tahu semua niat busuk kamu, Lun. Kamu gunain sihir hitam buat sakitin dan hancurin Renata. Dan lewat kalung liontin yang kamu pakai itu, kamu melakukan semua hal kegilaan kamu. Dan asal kamu tahu ya, semua perbuatan kamu itu udah mengotori kesucian cinta kita. Enggak, Langit, aku bisa jelasin. Langit, aku lakuin semua ini karena aku tuh cinta sama kamu. Aku cuma mau kamu jadi satu-satunya milik aku. Udah, itu aja. Loh, gak ada yang perlu dijelasin lagi. Harusnya dari awal aku sadar seperti apa sifat asli kamu. Tapi untungnya, sekarang aku udah sadar betul. Ternyata cinta sejati aku bukan kamu. Tapi Renata, enggak. Langit, aku cinta sama kamu. Please, kamu jangan giniin aku dong, Langit. itu bukan cinta, Lun. Tapi posesif akut. Kamu itu sakit jiwa. Lepas! Lu tuh ya, dasar pelakor, lu udah ngerebut calon suami gue, tau gak? Lepas! Calon suami aku! Lun, cukup, lepas! Jangan pernah sekali-sekali lu berani nyakitin Renata ya. Atau kalau enggak, gue abisin lo. Ngerti? Langit. 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 Langit, jangan tinggalin aku, Langit! Langit!
barusan mimpi buruk. Enggak. Tapi kenapa mimpinya kayak nyata banget? Apa jangan-jangan ini pertanda? Gimana kalau Renata sama Langit ngelakuin apa yang tadi terjadi di mimpi aku? Dan Langit bakal nyampakin aku. Enggak. Luna, kamu gak akan biarin ini terjadi. Aku harus ketemu sama Nyi Lanjar. Ya. Langit itu milik aku. Aku gak akan biarin dia diambil sama siapapun. Gak akan. Gimana bisa? Gue nulis nama Renata pas barengan gue mencium bau batagor. Dan bau batagor itu sama seperti batagor yang dijual Fajar. Kok bisa ya? Ini aneh. Gue harus mastiin ke Fajar soal ini. Oh iya, tadi kok bisa ya tiba-tiba ada foto ibu di rumah Langit? Apa jangan-jangan ibu kenal sama keluarga Wiratama? Amin, robbal alamin. Bu. Bu. Rena sayang, kebetulan kamu udah pulang. Ada yang mau ibu omongin sama kamu. Rena, ibu tuh setiap hari, ibu selalu berdoa yang terbaik untuk masa depan kamu, nak. Ibu pengen kamu selalu bahagia. Rena tahu kok, Bu. Kalau ibu tuh sayang banget sama Rena. Tapi mulai hari ini, doa ibu tambah satu lagi. Ibu berdoa semoga kamu berjodoh dengan lelaki yang baik, yang sayang sama kamu, dan bisa membina rumah tangga yang bahagia bersama kamu, nak. Dan ibu udah mendapatkan lelaki yang bisa mendampingi kamu berumah tangga. Ibu, makasih ya Ibu selalu doain Rena. Tapi untuk saat ini Rena belum mikirin itu, Bu. Dan Rena pengen nanya sesuatu ke Ibu. Kamu mau nanya apa, nak? Tapi Ibu janji sama Rena kalau Ibu gak bakal marah. Rena, kenapa kamu berpikiran Ibu akan marah, nak?
selama ini ibu gak pernah marah sama kamu. Sekarang kamu nanya apa sama ibu? Rena pengen nanya. Sebenarnya ibu punya hubungan apa sama keluarga Wiratama? Maksud kamu apa, Nak? Kok kamu nanya soal itu? Ibu tolong jawab Rena aja, Bu. Di masa lalu ibu tuh punya hubungan apa sama keluarga Wiratama? Jawab ya, Bu. Ayo sedikit lagi. Ya terus. Buang. Saya gak mau lihat buang jauh-jauh cucu yang gak berguna itu. Buang. Allahu Akbar. Kamu hidup. Namamu Langit. Langit Wiratama. Jangan-jangan itu bayi aku temukan di depan rumah. Bu jadi benar, Bu. Di masa lalu ibu tuh punya hubungan sama keluarga Wiratama. Bu tolong jawab Rena dong, Bu. Bu, ibu jangan diem doang, Bu. Ibu please tolong jawab Rena. Kenapa kamu tanyain itu, Rena? Ibu kan udah bilang sama kamu kalau ibu itu nggak suka sama keluarga Wiratama. Karena mereka itu udah nyakitin kamu. Ibu tolong, Ibu tinggal jawab iya atau enggak. Rena cuma pengen tahu itu, Bu. Untuk apa, Nak? Kenapa kamu ngomongin mereka? Mereka itu udah jahatin kamu, Renata. Dengan kamu ngomongin keluarga mereka, kamu udah bikin perasaan ibu sakit. Karena ibu teringat mereka itu udah nyakitin kamu. Ibu maaf ya Rena, Ibu. Rena jadi bikin Ibu sedih. Maaf ya. Ya udah. Lupain aja. Sekarang Ibu istirahat. Rena mau ke kamar Rena. Ya. Rena tunggu. Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan soal keluarga Wiratama? Kamu bilang ke ibu apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Rena, kamu jawab pertanyaan ibu. Kenapa kamu berpikiran ibu mempunyai hubungan di masa lalu dengan keluarga Wiratama? Ya karena Ibu selalu ngelarang Rena buat berhubungan sama keluarga Wiratama, Bu. Apalagi Langit. Ibu paling gak suka kalau Rena bertemu sama Langit. Karena Ibu sebenci itu sama mereka. Jelas ibu benci sama keluarga mereka, Nak. Karena keluarga Wiratama itu jahat sama kamu. Mereka berniat untuk memenjarakan kamu, Rena. Hati ibu mana yang gak sakit melihat anaknya diperlakukan dengan tidak adil? Jelas ibu benci mereka, Rena. Tapi Bu, mereka tuh gak seperti yang Ibu bayangkan. Ibu udah salah paham. Kenapa kamu ngomongin mereka, Rena? Ya, jadi Rena pikir Ibu punya alasan lain kenapa Rena harus menjauhin keluarga Wiratama. Makanya tadi Rena tanya sama Ibu, apa Ibu punya hubungan sama keluarga Wiratama? Rena, orang seperti ibu, Nak,
Mana bisa punya hubungan dengan orang kaya seperti keluarga Wiratama. Kalau bukan karena kamu yang kerja di hotel keluarga Wiratama, Ibu nggak akan kenal yang namanya Langit dan keluarganya, Nak. Bu, Rena tahu maksud Ibu tuh baik. Maafin Rena ya, Bu. Rena udah bikin Ibu sekesal ini. Harusnya Rena nggak perlu bicara soal keluarga Wiratama. Maafin Rena ya, Bu. Ya Allah, maafin aku sudah bohong sama Renata. Apa mungkin itu bukan foto Ibu ya? Mungkin cuma mirip aja. Mbak, Pak Tegur ya? Iya, makasih. Sama-sama. Langit. Jar, Gimana? Tumben kesini malam-malam. Pengen batagor ya? Tapi kayaknya sisanya nggak banyak deh. Kalau pengen 10 kayak biasa tuh tinggal ada. enggak, bukan itu. Tujuan gue datang ke sini bukan untuk batagor. Gue pengen nanya sesuatu sama lo. Nanya apa? Kayak penting banget deh sampai lo kesini. Lo inget sama dokter Putri, terapis gue? Iya inget, kenapa? Dia pesen batagor nggak sama lo? Ingat kok enggak sih. Kenapa emang ya? Aneh. Emang ada apa sih? Jadi gini Jar, tadi waktu terapi, dokter Putri bawa batagor. Dan aromanya sama persis dengan batagor yang lu kasih ke gua waktu itu. Aneh gak sih? Kok aromanya bisa sama persis? Oh gitu. Mungkin dia nitip asistennya kali. Atau nitip siapa? Ya gue juga gak bakal apal kali Langit. Kan banyak yang beli batagor gue tiap hari. Masa gue apalin satu-satu mukanya? Dan anehnya, pas gue nyium aroma batagor itu, gue tiba-tiba langsung tulis nama seorang cewek. Jar, lu pernah bilang kan, batagor bikinan lu itu ada cewek yang bantuin. Iya kan? Lu bisa nggak kenalin gue sama cewek itu? Tolong ketemuin gue sama dia, Jar. Bisa sih. Tapi masalahnya nih ya, ceweknya tuh sebenarnya lagi sakit. Lagi gak enak badan dia, makanya gue suruh dia istirahat pulang. Besok aja ya, nanti gue atur. Lu kayaknya protektif banget ya sama dia, sampai nggak mau ganggu istirahatnya. Ya elah Langit. Namanya juga orang sakit. Masa gue suruh kesini, istirahat lah. Enggak, Jar. Gue nangkepnya nggak kayak gitu. Dari cara lu ceritain dia, lu suka kan sama dia? Enggak. Ih, apaan sih? Enggak gitu. Jar, gue tahu banget siapa lu. Dari dulu lu nggak pernah deket sama cewek. Jadi kalau sekarang ada cewek yang bisa bikin lu salting seperti ini, berarti cewek itu istimewa. Jadi jujur aja, lu suka kan sama dia? Sumpah nih, asal banget ngomongnya deh. Nggak ada Langit, serius. Apaan sih? Nggak ada. Semakin lu menghindar, gue semakin yakin, Jar.
kalau lu ada perasaan sama dia. Masalahnya nih ya, susah Langit. Ini rumit pokoknya. Ya udah sekarang kalau gitu lu telepon dia. Karena gue pengen nanyain soal Batagor. That's it. Pengen keluar, tapi kok dingin ya? Kalau ibu jujur sama yang dibilangnya tadi, berarti memang dia nggak kenal sama keluarga Langit. Tapi kenapa ya? Kok tadi ada foto ibu di kamar Langit? Kalau perempuan di foto itu cuma mirip sama ibu, kenapa bisa semirip itu? Besok ya, janji deh, gue pasti atur ketemunya besok. Oke? Iya, gue tahu. Lu protektif banget sama dia. Gue maklum kok. Gak kayak gitu Langit. Gimana ya, dia tuh lagi ada sedikit masalah sebenarnya. Ada hal aneh yang terjadi sama dia. Aneh gimana? Mungkin aku lagi stres, tertekan sama urusan Langit dan Luna. Bisa aja aku tadi halu ngeliat foto orang yang ngira itu ibu. Kalau ibu bilang gak kenal, harusnya aku percaya memang ibu gak kenal. Dia tuh sebenarnya lagi ngalamin Dia bilang apa, Jar? Jar, please kalau ngomong jangan setengah-setengah. Jar, lu ngeliat apa sih? Renata. Lu udah kenal sama dia? Iya, udah. Ini nih Langit. Dia yang ngajarin gua bikin batagor kemarin. Kalau Renata yang bantuin Fajar bikin batagor, berarti dia cewek yang ditaksir sama Fajar. Sahabat gue jatuh cinta sama Renata. Kenapa ya Langit kesini? Apa sebenarnya dia udah tahu kalau aku dokter Putri? Kamu ngapain kesini? Bentar. Ini kenapa tegang banget ya? Perasaan kita cuma mau ngomongin batagor.
Batagor. Jadi dia kesini bukan karena penyamaran aku. Ini Langit kenapa ngeliatin aku kayak gitu sih? Apa coba maksud dari tatapan dia? Nah, ini yang gue bilang kemarin Langit. Renata tuh yang ngajarin gue bikin adonan batagornya. Jadi Renata orangnya? Iya. Sumpah ini beneran batagor terenak yang pernah gue jajal. Lu bayangin aja, batagor gue jadi makin laku semenjak ada Rena. Tapi lo harus akuin, ini juga batagor paling enak yang pernah lo jajal kan? Aroma ini kayaknya gak asing. Sekarang gua ngerti kenapa gue inget Renata pas terapi. Dan kenapa aroma batagor itu bikin gue inget sama Renata. Karena memang dia yang bikin batagornya. Pantes gue nulis nama dia. Bukan karena dia itu penting di masa lalu gue, tapi cuman karena batagor bikinan dia. Tanyain malah diem aja. Maaf ya Rena, temenku emang kayak gini nih. Suka malu-malu kucing orangnya. Padahal udah jelas dia tuh suka banget sama batagor kamu. Makasih ya. Sama-sama. Jadi gimana? Jadi kan lo pakai batagornya Renata buat eksklusif snack di wedding lo nanti? Iya. Jadi kalian bisa siapin semuanya mulai dari sekarang. Karena dalam hitungan hari, gue akan nikahi Luna. Cewek yang gue pilih untuk menjadi pendamping hidup gue. Selamat ya atas pernikahannya. Makasih. Tapi kayaknya nih ya, mendingan kita buka food stall aja ya. Kayak ada booth gitu, jadi kalau dipanasin doang kan bakal kurang enak ya. Kalau digoreng di tempat kan pasti lebih oke makanannya. Iya, oke. Gue sih oke aja. Tapi yang punya resep juga harus ikut buat bantuin food stallnya. Oh udah jelas lah. Masa Renata yang gak ikut? Gue tuh pengen semua orang tahu batagornya Renata seenak apa. Harus dia ikut lah, kan dia yang punya resepnya. Kamu gimana? Bisa kan? Bisa. Gak masalah. Bagus. Aku pasti bisa datang. Dan aku akan bikin batagor yang paling enak yang pernah kamu makan seumur hidup kamu. Permisi mas, batagornya masih ada nggak? Mau dong beli? Ya Bu, bentar ya. Oh. Panasin dulu. Oh iya, panasin ya. Udah dingin soalnya tuh. Bentar ya. Batagor bikinan kamu lumayan juga ya. Itu resep dari ibu. Terus Fajar minta ajarin. Akhirnya aku ajarin. Tapi ada yang aneh dari rasanya. Aneh? Kenapa nggak enak ya? Bukan itu. Ada rasa yang lain. Di saat saya nyium aroma batagornya,
saya ingat sesuatu. Sesuatu apa? Dan di saat saya nyobain makan batagornya, saya juga ingat sesuatu. Kamu ingat apa? Saya ingat seseorang. Siapa? Saya juga nggak tahu siapa dia. Dan rasanya ini aneh banget buat saya. Kenapa bisa begitu ya? Ayo Langit, kamu harus ingat. Coba ingat lagi. Ayo, pasti kamu bisa. Mungkin kamu pernah makan batagor yang rasanya mirip-mirip kayak gitu? Bikinan seseorang yang ada di masa lalu kamu. Mungkin. Kenapa gue ngerasa senyaman ini? Sentuhan ini. Kenapa terasa nyaman? Seperti gue pernah ngerasain ini sebelumnya. Ini scarf kamu. Makasih. Sama-sama. Kamu beneran mau datang buat food stall di acara pernikahan saya? Atau yang tadi itu cuma kepaksa ngomong gitu? Kamu sendiri beneran pengen aku datang ke pernikahan kamu? Atau pengen aku masak batagor di pernikahan kamu? Saya pengen kamu hadir. Tapi bukan sebagai orang yang jaga food stall di pernikahan saya. Saya mau kamu datang sebagai orang yang pernah berusaha untuk mengembalikan ingatan saya. Mungkin kita nggak saling kenal baik. Tapi saya merasa kita saling mengenal di masa lalu. Dan saya rasa kamu punya arti tersendiri buat saya untuk hadir di sana. Ya, aku datang. Untuk kamu, untuk Luna, dan mungkin untuk terakhir kalinya kita bertemu. Makasih. Oh ya, soal Luna, dia sangat detail soal masakan. Dan saya yakin dia pasti akan suka dengan masakan kamu. Aku gak akan ngecewain kalian. Aku janji.
Kayaknya sekarang saya harus pergi. Udah malam. Ya, hati-hati. Renata, jaga diri kamu baik-baik. Pasti. Kamu juga ya. Berbahagialah. Iya. Pasti. Saya akan bahagia. Kenapa hati aku rasanya sakit saat dengar langit mau menikah sama Luna? Kenapa dada aku rasanya sesak saat tahu langit jadi milik orang lain? Kenapa rasanya seperti ini? Kenapa aku merasa nyaman saat bersama Renata? Tapi ketika aku jauh darinya, kenapa rasanya kosong? Apa yang sebenarnya terjadi sama aku? Apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan Renata di masa lalu? Dan kenapa rasanya berat untuk ninggalin dia? Aku tersesat menuju hatimu. Beri aku jalan yang indah. Izinkan ku lepas penatku. Untuk sejenak lelap di bahumu. Selamat ya atas pernikahannya. Aku pasti bisa datang. Dan aku akan bikin batagor yang paling enak yang pernah kamu makan seumur hidup kamu. Jaga diri kamu baik-baik. Pasti. Kamu juga ya. Berbahagialah. Kenapa gua jadi inget Renata terus kayak gini? Di saat gua nggak mau fokus ngejalanin hidup gua sama Luna. Kenapa dia, Renata, semakin hadir di pikiran gue? Dan kenapa Renata terasa seperti tempat yang nyaman? Sedangkan Luna terasa seperti sesuatu yang salah. Cinta
yang datang perlahan membuatku takut kehilangan. Kutitipkan cahaya terang, tak padam di dera goda dan masa. Kenapa sayang? Mama lihat kamu murung terus. Apa yang mengganggu pikiran kamu, sayang? Kamu selalu bisa cerita ke Mama. Ada apa, Nak? Harusnya aku senang, Mah. Karena sebentar lagi aku akan menikah dengan Luna. Tapi nggak tahu kenapa, aku ngerasa seperti ada yang hilang dari diri aku. Sebenarnya Mama tahu apa yang hilang dari ingatan kamu, Langit. Renata. Dia yang hilang dari kamu. Ma, tolong bantu aku ya. Bantu ngomong ke dokter Putri. Tanyain kenapa aku jadi gelisah kayak gini. Apa benar kalau ini memang menyangkut Renata yang sudah hilang dari ingatanku? Tenang, sayang. Mama pasti bantu Langit untuk ngomong ke dokter Putri. Untuk melakukan terapi lagi sama Langit. Langit bisa ceritakan dan tanyakan semua kegelisahan dan pikiran Langit sama dokter Putri. Ya. Iya, Ma. Semoga dia gak sakit hati karena aku usir kemarin. Sayang. Dokter Putri itu kan dokter profesional. Mama yakin dia nggak akan sakit hati dengan kejadian kemarin. Kamu gak usah khawatir. Besok dia pasti datang buat terapi kamu ya. Ya, kamu jangan khawatir lagi. Dapatkah selamanya kekal abadi sesampainya akhir nanti? Selamanya. Langit. Iya, Pak? Papa mau minta tolong. Kamu pelajari dokumen ini dan tanda tangan ya. Kamu harus baca dan pelajari isinya. Aduh, gawat. Om Dava beneran ngasih ke Langit. Oke, Pak. Mampus gua kalau Langit baca surat pengalihan aset yang dikasih Mami. Bisa ketahuan kalau gua ngincer semua harta Wiratama. Semua dokumen ini udah saya baca kok. Jadi Om Dava tinggal tanda tanganin aja. Yakin kamu udah periksa semua nih? Aman? Oh, aman Om. Nah, ini dia. Ayo, tanda tanganin surat pengalihan aset Wiratama ke atas namaku. Om. Yang ini nggak ditandatanganin dulu. Pan, sekarang Om buru-buru ada meeting di luar. Biar saya yang serahkan ke Langit, dia periksa dan Langit tanda tangan. Oke. Om pergi dulu ya.
Semoga Langit belum baca isi dokumennya. Ini dia. Lu ngapain masuk ke kamar gua? Hah? Ya suka-suka gua lah. Lagian juga nggak ada yang penting kan di kamar lo. Udah, gua mau keluar. Sini, mau kemana? Jelasin dulu ke gua. Lu mau nyuri berkas yang dikasih bokap sama gua? Ya itu kan punya gua. Ada yang harus gua revisi sini. Enggak. Ini udah jelas-jelas bokap ngasih ke gua untuk gua pelajarin. Bilang aja lu mau nyolong. Enggak. Sekarang lu jelasin sama bokap lu. Ayo, ikut gua sini. Apaan sih? Ikut lu. Ya, jam segini masih tidur. Fajar baca artikel soal sihir. Rena. Udah pagi ya. Jar, kamu ngapain browsing-browsing soal sihir? Ilmu hitam. Mereka tiduran kayak gitu lagi? Oh, ini. Kayaknya akan nemu jawaban dari keresahan kamu dari kemarin deh. Kayaknya kamu kena ilmu hitam deh, Rena. Fajar, apaan sih? Jangan nakut-nakutin kayak gitu deh. Oh, enggak, serius. Coba kamu baca deh. Di sini tulisannya, kalau orang lagi kena ilmu hitam, biasanya keluar darah dari tubuh dia yang nggak masuk akal. Sama kayak yang kamu alamin kan? Apa mungkin ya aku terkena ilmu hitam? Tapi siapa yang tega ngelakuinnya? Kok diem aja kamu kepikiran? Enggak. Aku tuh cuman lagi mikir aja, Jar. Siapa ya orang yang ngejahatin aku? Padahal aku ini gak punya musuh loh, Jar. Tante Yasmin bilang Langit minta untuk diterapi lagi. Rena, kenapa bengong aja? Tuh ada yang ngechat. Emangnya kenapa ada yang ganggu pikiran kamu atau gimana? Jar, bentar ya. Mama! Papa! Kamu apa-apaan sih? Narik-narik Revan kayak gitu? Apa masalah kamu? Langit, ada apa sih? Ini, Pak. Coba Papa lihat. Apa, Mas? Yasmin, Ibu lihat. Revan, berani-beraninya ya kamu nipu Om. Kurang ajar kamu. Ya ampun, ini sih namanya penipuan. Lihat ya Yasmin, tuh ternyata Revan tuh ya
mau ngejebak suami kamu. Dia mau ngalihin semua hartanya ke Revan. Wah, kalau gini caranya sih harus dilaporin ke polisi nih. Sekarang, kamu jawab. Kenapa, Revan? Selama ini, Om udah nganggap kamu kayak anak sendiri. Kenapa kamu tega? Mas, apa-apaan sih kamu, Dava? Kamu tuh nyakitin anak aku. Bela aja. Udah jelas-jelas anak kamu itu udah ngerugiin Dava. Seram juga ya. Ternyata anak kamu itu mental penjahat, Sandra. Udah deh, kamu nggak usah ikut campur ya. Diam kamu. Ya jelas ikutan lah. Emang kamu nggak tahu ya apa yang dilakukan sama anak kamu itu, anak kesayangan kamu itu, hah? Saya kasih tahu ya, anak kamu itu mau nguasain semua hartanya Dava. Benar-benar jahat ya. Ih. Mas, sabar Mas, sabar. Kita bisa dengar dulu penjelasannya Revan. Aku yakin dia pasti punya penjelasan kenapa dia bisa begini. Kita dengerin aja dulu. Mah, alasan apa lagi yang mau ditanyain? Ini udah jelas banget Revan mau nipu papa. Coba mama bayangin, gimana kalau berkas itu sampai ditandatangani sama papa? Bisa-bisa kita ditendang keluar dari rumah ini, Mah. Mas! Jangan, Mas. Jangan berbuat kasar kayak gini. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Tolong, Mas, tolong. Yasmin. Udah deh. Jangan halangin Dava. Biar aja dia tuh kasih pelajaran sama si Revan. Biar dia tahu diri. Ya, seharusnya si Sandra juga pantas sih menerima tamparan. Karena dia juga nggak becus kan ngedidik anaknya. Ya kan? Udah lah, Dia itu... Bu. Cukup. Ibu nggak usah manas-manasin keadaannya. Udah seperti ini, Bu. Dan Ibu juga nggak perlu manas-manasin Mas Dava lagi. Tenang, Bu, tenang. Gak bisa tenang. Revan, sekarang tolong kamu jawab dengan jujur. Kamu jelasin ke kita semua alasan kenapa kamu melakukan ini, sayang. Gawat, kalau Revan bawa-bawa aku yang perintahin dia, bisa rusak hubungan aku sama Dava. Dan Dava bisa musuhin aku. Revan, kamu gak usah khawatir. Kamu bebas bicara di sini. Tante mau dengar dari mulut kamu, kenapa kamu bisa berlaku seperti ini? Ada apa? Apakah ini keinginan kamu sendiri? Ataukah ini ada suruhan orang lain? Sebenarnya surat kalian itu Revan pasti mau nunjuk aku yang merintah dia. Gawat ini, kacau. Mah, percuma ditanyain. Niat dia ini jahat, Mah. Coba lihat sekarang. Dia lagi kebingungan cari alasan supaya kita nggak perkarain dia. Langit, biarin Mama bicara dulu, sayang. Revan, Tante cuma mau dengar kejujuran kamu. Dan Tante akan sangat menghargai kalau kamu bisa berkata jujur di sini. Kamu gak usah takut sama yang lain.
Jadi surat itu Revan! Mami nggak nyangka sama kamu. Kenapa kamu tega ngelakuin ini? Kurang ajar kamu, Revan. Mami nggak pernah didik kamu seperti ini, Revan. Nggak pernah. Kamu tuh udah mempermalukan Mami di depan seluruh keluarga Mami. Kak, jangan berlaku kasar kayak gini sama Revan. Dia itu masih muda, Kak. Kalau dia salah, kasih dia nasihat, kasih tahu yang benar. Kita nggak usah menghakimi dia seperti ini. Udah Yasmin, cukup. Ini urusan aku sama anak aku, ya. Aku ibunya. Aku berhak mendidik dia seperti apa. Revan, kamu bukan hanya gagal sebagai seorang anak, tapi kamu bikin gagal Mami sebagai seorang ibu, tau nggak? Padahal Mami kurang apa ngedidik kamu? Mami kasih segalanya ke kamu. Tapi kok kamu malah tega ngelakuin ini sama Mami? Keterlaluan kamu, Revan. Sini ikut Mami. Mami akan kasih pelajaran ke kamu, sini. Enggak, keluar. Keluar kamu. Yasmin. Mami nggak mau ada kamu di sini. Keluar. Keluar kamu. Keluar. Kamu tuh udah bikin malu Mami, tau nggak? Nama baik Mami udah tercoreng di keluarga Wiratama. Mi, jadi Mami beneran mau ngusir aku? Kak, aku rasa kakak jangan terlalu keras sama Revan. Kasihan Revan, Kak. Udah Yasmin. Ini urusan aku sama anak aku. Kamu gak usah ikut campur. Pergi dari rumah ini, pergi kamu. Pergi. Saya nggak butuh diterapi sama kamu lagi. Langit kemarin semarah itu sampai ngusir aku. Gimana ya kalau dia masih semarah itu pas ngeliat terapisnya? Tapi Tante Yasmin gak mungkin bohongin aku. Kalau Langit meminta aku datang, seperti terapisnya menunjukkan hasil. Oke, aku harus terus lanjutin sampai Langit bisa mendapatkan ingatannya lagi. Aku mohon Mas sama kamu. Aku mohon biarin Revan tinggal di sini, Mas. Jangan usir dia. Mas, gimana pun dia adalah keponakan kamu. Dia darah daging Wiratama, seperti Langit. Mohon, Mas. Kak, kenapa sih, Kak? Kenapa kakak tega banget ngusir Revan kayak gitu? Revan itu kan darah daging kakak. Anak kakak satu-satunya loh, Kak. Stop, Yasmin. Aku lagi gak butuh nasihat kamu. Dia anak aku. Biar aku yang didik dengan cara aku. Please stop. Ma, Revan sudah melakukan kesalahan yang fatal. Jadi please, Ma, nggak usah belain Revan. Langit, Mama ini seorang ibu, Langit. Mama nggak akan tega ngeliat Revan diusir seperti itu. Sekarang kalau posisinya dibalik, kamu yang diusir seperti itu,
Apa Mama bisa tinggal diam? Apa Mama tega? Dan Mama juga nggak berharap kamu itu ada di posisi Revan diusir dari sini. Yasmin, ini kita lagi nggak ngomongin tega-tegaan, ya. Kamu nggak usah banding-bandingin Revan sama Langit. Mereka itu beda jauh, ya. Langit itu nggak pernah bikin masalah di keluarga ini. Kalau Revan, udah untung dia tuh cuma diusir. Seharusnya dia itu di penjara. Aku udah nggak bisa diam lagi. Revan itu masih muda. Kalau dia salah, harusnya kita bisa membimbing dia, bukan menghakimi dia seperti ini. Aku nggak mau punya keluarga yang seperti ini. Dan Revan juga pasti sedih banget, Bu. Kalau dia diusir, apa Ibu bisa bayangin? Gimana dia hidup di luar sana tanpa keluarga? Pasti sangat berat, Bu, buat dia. Dan aku mohon sama Mas, sama Ibu, Kasana dan kamu, Langit, ayo rangkul dia sebagai keluarga. Kita ini keluarga dan Revan itu membutuhkan kita. Yasmin, dia itu udah sepantasnya keluar dari rumah ini. Dia tuh ya gak layak jadi keluarga Wiratama. Jadi kamu gak usah ikut-ikutan. Mamanya aja udah ngusir, terus ngapain kamu repot-repot ikut-ikutan ngurusin itu anak? Udah deh, kamu diem aja. Urusin aja itu anak kamu. Kalau kalian bisa oke dengan keadaan seperti ini, aku yang gak bisa. Yasmin, kamu kemana? Yasmin! Masa iya sih? Mami ngusir gua dari rumah ini? Revan. Tante Yasmin. Revan, sekarang Revan ikut Tante ya masuk ke dalam rumah. Tante nggak akan biarin Revan diusir dari rumah ini. Ya. Yasmin, ngapain sih kamu? Hah? Ikut-ikutan ngurusin keluarga si Sandra? Bu, gimana pun Revan ini adalah keponakan aku. Aku juga bertanggung jawab atas Revan. Bukankah itu arti sebuah keluarga? Dava, kasih tahu sama istri kamu, gak perlu ngurusin anak si Sandra si Revan ini. Ayo Dava, marahin istri kamu, marahin. Mas, tolong Mas. Aku minta kebijaksanaan kamu. Kasih Revan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, Mas. Kamu tuh pantas diusir. Kurang ngajar kamu sebagai ponakan. Aku marah sekali sama kamu. Mas, kamu gak usah marahin Revan seperti ini. Suka atau gak suka, ini juga ada andil salah kamu. Salah aku? Kamu salahin aku? Aku bukan mau menyalahkan kamu. Maksud aku di sini semua kita salah. Aku sebagai tantenya Revan juga ada salah. Ibu juga salah. Kita semua salah karena Revan itu adalah tanggung jawab bersama. Kalau kita cari siapa yang salah ini gak akan ada habisnya. Kamu sudah berlaku tidak adil pada Revan. Kamu berikan Langit posisi yang begitu tinggi, menggantikan kamu untuk mengurusin semua bisnis-bisnis kamu. Sedangkan Revan, wajar kan Mas, kalau dia itu cemburu sama Langit. Mas, kamu berikan segalanya yang terbaik untuk Langit. Tapi untuk Revan, keponakan kamu,
ya Revan. Kita masuk ya. Ayo. Dava. Kakak mau minta maaf sama kamu ya. Karena kakak udah salah mendidik Revan. Maafin kakak ya. Aku juga salah, Kak. Maafin aku. Apa yang dikatakan Yasmin itu betul. Bagaimanapun juga, Revan itu bagian dari keluarga Wiratama. Selama ini, aku terlalu sayang dan perhatian hanya cuma pada langit. Aku lupa kalau aku juga punya Revan. Tante, kenapa harus tante sih yang ngertiin aku? Kenapa nggak mami yang udah ngandung aku yang ngertiin aku? Selama ini, aku tuh udah ngelakuin apapun yang mami minta. Ya, aku cuma pengen mami tuh ngehargain aku. Mami tuh anggap aku ada. Dan mami bisa bangga sama aku. Tapi kenyataannya, aku tuh selalu gagal. Aku selalu ngecewain mami. Kamu itu anak baik kok, Revan. Terima kasih ya, Tante. Selama ini, aku sering berantem sama langit. Dan aku juga kasar sama kalian semua. Tapi, kenapa Tante Yasmin masih baik sama aku ya? Revan, Tante itu selalu ngelihat kamu dan langit seperti anak kecil. Kamu ingat, waktu itu kamu tuh sering banget main sama langit. Kalian tuh begitu akrab. Kita udah hidup di rumah ini lama sekali bersama-sama. Tante cuman kepengen kita bisa menjalani hidup dengan bahagia, dengan penuh sukacita di rumah ini. Kita semua tetap hidup dalam kedamaian, bahagia, penuh sukacita di rumah ini sebagai keluarga. Walaupun di setiap keluarga itu memang tidak sempurna. Aku harus cerita ke Tante Yasmin kalau pengalihan nama pemilik properti Wiratama itu adalah ide mami. Semua ulah mami. Tante mau tahu dari mana aku bisa dapetin surat pengalihan aset tadi? Jadi aku dapet surat itu dari... Udah, Tante ngerti kok. Kamu kan tadi juga baru hampir aja diusir sama mami kamu. Kamu pasti masih shock. Lebih baik sekarang kamu istirahat. Nanti kalau pikiran kamu sudah tenang, kamu sudah bisa berpikir dengan jernih, kamu bisa cari Tante dan kamu bisa ceritain semuanya. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Tante tinggal.
Rena. Udah Rena, biar aku aja, kenapa jadi kamu sih? Maaf. Sakit ya? Aduh, maaf ya, aku nggak sengaja tadi. Sini biar aku lihat. Maaf ya, aku nggak sengaja tadi. Ya, nggak apa-apa kok, Jar. Ini lukanya udah nggak terlalu kebuka sih. Tapi kok masih perih banget kamunya ya? Aku juga nggak ngerti. Padahal lukanya tuh kecil banget. Cuman kayak gini doang, tapi rasanya tuh kayak ditusuk-tusuk pisau, tau nggak? Banyak pisaunya tapi. Kenapa gue malah kemari ya?